Jakarta terus berbenah agar bisa sejajar dengan kota metropolitan dunia lainnya. Tak hanya pembangunan kota, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga fokus menyiapkan generasi masa depan yang unggul. Salah satunya dengan bergerak cepat menurunkan prevalensi stunting. Menurut World Health Organization atau WHO, stunting merupakan gangguan perkembangan pada anak dan stimulasi psikososial yang tidak memadai akibat asupan gizi yang buruk. Sejumlah faktor mendasari terjadinya stunting pada anak. Antara lain adalah asupan kalori yang tidak adekuat akibat kemiskinan, pengetahuan yang rendah mengenai praktik pemberian gizi untuk bayi dan anak, serta peran protein hewani. Alhasil, stunting membuat anak gagal tumbuh sejak lahir, serta menghambat perkembangan kognitif dan motorik. Target yang saya sampaikan 14% di tahun 2024 harus kita bisa capai. Dan dampak stunting ini bukan hanya urusan tinggi badan, tetapi yang paling berbahaya adalah nanti rendahnya kemampuan anak untuk belajar. Data Kementerian Kesehatan 2022 mencatat angka stunting di DKI Jakarta mengalami penurunan hingga menjadi provinsi terbaik nomor 2 di Indonesia. Data survei status gizi balita Indonesia mencatat pada tahun 2021, prevalensi stunting di DKI Jakarta sebesar 16,8% dan di tahun 2022 sebesar 14,8%. Untuk 2023, pemerintah DKI Jakarta dalam rencana pembangunan daerah menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 13,7%. Ada 3 wilayah di DKI Jakarta yang di atas rata-rata prevalensi balita stunting, yakni Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Utara, dan Kota Jakarta Barat. Pada 1 Februari 2023 lalu, Menteri Kesehatan meminta PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menekan angka stunting DKI di bawah 5%. Provinsi DKI Jakarta akan dijadikan provinsi percontohan yang mampu menurunkan level stunting setara dengan negara-negara maju di dunia. Semua pihak, termasuk juga pejabat DKI, menjadi orang tua asuh, ya, menjadi orang tua asuh. Dan begitu juga kepada masyarakat, kepada pihak-pihak swasta yang memang secara mandiri mereka juga menjadi orang tua asuh dan memberikan bantuan asupan tadi. Pemerintah daerah melalui programnya ada bantuan penambahan gizi, yaitu memberikan daging, memberikan ayam, telur, susu. Nah ini mudah-mudahan masyarakat bisa manfaatkan itu untuk anak-anaknya. Yang berikutnya adalah sekali lagi pola hidup dan sekali lagi pola bagaimana mereka disiplin untuk tetap ke puskesmas. Presiden Joko Widodo menargetkan tahun depan angka prevalensi stunting atau gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak bisa turun hingga 14%. Target tersebut ditegaskan Kepala Negara ketika membuka Rakernas BKKBN di Jakarta. Stunting itu sebenarnya bukan masalah hanya di Indonesia ya, masalah seluruh dunia. Stunting menjadi masalah yang luar biasa dan kalau kita bisa lihat 2 tahun terakhir ini merupakan masalah yang diprioritaskan oleh pemerintah. Pemerintah secara konsisten melakukan intervensi untuk mengurangi dampak kekurangan gizi kronis yang berakibat pada kegagalan dalam mencapai tinggi badan yang normal pada. Stunting adalah masalah serius yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di seluruh dunia. Stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan fisik anak terhambat, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Kenapa rumit sekali sih, kan aku stres jadinya. Ais. Hai Rian, ada apa? Kamu sepertinya terlihat kepusingan. Oh hai Indri, ya nih, aku lagi bingung banget. Aku disuruh penyuluhan kan, nah mengenai stunting, tetapi kayak belum menguasai materinya gitu loh. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada masa pertumbuhannya. Penyebab stunting. Stunting merupakan masalah kesehatan yang sudah ada sejak lama. Kondisi ini disebabkan oleh gizi buruk.
Pertama, kurangnya asupan gizi pada ibu selama hamil. Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan bahwa sekitar 20% kasus stunting terjadi sejak anak berada dalam kandungan. Hal ini dapat terjadi akibat makanan yang dikonsumsi ibu selama hamil kurang bergizi sehingga janin tidak mendapatkan cukup nutrisi. Akhirnya, pertumbuhan janin dalam kandungan mulai mengalami hambatan. Penyebab lainnya selain kurang asupan gizi pada ibu hamil dan kebutuhan anak yang tidak tercukupi, terdapat beberapa faktor lain yang dapat menjadi penyebab stunting adalah sebagai berikut. 1. Kurangnya pengetahuan ibu terhadap pentingnya pertumbuhan gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan. 2. Kurang persediaan air bersih dan sanitasi. 3. Berat badan ibu yang tidak naik selama hamil atau kenaikan berat badan ibu kurang dari ideal. 4. Terbatasnya akses pelayanan kesehatan. 5. Anak menderita penyakit dan menghalangi penyerapan nutrisi. Gejala stunting pada anak. Anak yang memiliki perawakan pendek tidak selalu menjadi gejala stunting. Balita dapat dikatakan stunting apabila tinggi badannya berada di bawah kisaran normal dari standar tinggi pada anak berdasarkan usia pada 2 kali pemeriksaan berturut-turut. Selain perawakan tubuhnya pendek. Oh begitu, ternyata itu hoax ya, aku kira emang fakta. Aku dengar-dengar pemerintah membuat program pemberian makan tambah untuk ibu hamil. Menurut kalian itu bagus nggak sih untuk menaikkan angka stunting biar nggak bertambah banyak? Menurutku, yang pemberi makanan tambahan masih menjadi salah satu cara intervensi Kemkes dalam menurunkan angka stunting di Indonesia. Saat ini, stunting di Indonesia berada di angka 21,7%. Masih jauh dari target yakni 14% di... Ya udah, aku pulang ya, soalnya aku ada kegiatan dan... Agar anak terbebas dari ancaman stunting, perlu memberikan berbagai makanan sehat kaya gizi untuk menunjang tumbuh kembang anak. Semua vitamin dan mineral tentu baik dan diperlukan tubuh anak. Namun, beberapa zat gizi di bawah ini adalah yang terpenting untuk mencegah anak mengalami stunting. Yang pertama, protein. Protein adalah nutrisi yang amat penting untuk anak stunting. Diperlukan untuk pertumbuhan, pembentukan massa otot, dan peningkatan daya tahan tubuh. Banyak anak di negara berkembang kekurangan protein berkualitas dan asam amino esensial dalam diet yang memiliki konsekuensi buruk bagi pertumbuhan dan penurunan stunting. Susu, telur ayam, dan daging ayam adalah contoh sumber protein dengan skor asam amino atau SAA paling tinggi. Artinya, 1000% protein susu dan telur ayam atau 80% protein daging ayam dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Sedangkan protein daging sapi hanya siap diserap sebanyak 69%. Yang kedua, zat besi zinc atau seng merupakan salah satu jenis mineral penting yang sangat dibutuhkan tubuh. Bagaimana tidak, keberadaannya di dalam tubuh dapat membantu memperkuat imunitas. Contohnya, daging, tiram, kacang-kacangan, legum, telur, coklat, baya, jamur, kacang polong, kacang meteh. Yang ketiga, zinc mineral. Esensial ini berperan dalam aktivasi dan sintesis hormon pertumbuhan, menjaga kekebalan tubuh sebagai antioksidan, fungsi pengecapan, serta stabilisasi membran sel. Beberapa pengobatan stunting. Pengobatan stunting dapat disesuaikan dengan mengetahui penyebabnya. Misalnya, dengan memperbaiki nutrisi, memberi suplemen, atau menerapkan gaya hidup sehat. Berikut beberapa upaya yang biasa dilakukan dokter dalam menangani stunting adalah: yang pertama, mengobati penyakit yang mendasarinya, menyarankan dan memberikan nutrisi tambahan, memberikan suplemen umumnya berupa vitamin A, zat besi, zinc, dan yodium. Menyarankan keluarga untuk mengajarkan anak menerapkan perilaku hidup bersih dan memperbaiki sanitasi. Minimum Meal Frequency (MMF) untuk bayi berusia 6-23 bulan
yang beri ASI dan tidak diberi ASI, serta yang sudah mendapatkan MPASI. Untuk bayi yang diberi ASI umur 6-8 bulan, MMP-nya 2 kali per hari atau lebih lalu. Bayi yang umurnya 9-23 bulan 3 kali per hari atau lebih. Sementara untuk bayi yang tidak diberi ASI berusia 6-23 bulan, MMP-nya 4 kali per hari. Tidak hanya itu, ketersediaan pangan di rumah juga dapat ikut beberapa dalam mengatasi stunting pada anak. Misalnya kualitas makan yang dikonsumsi sehari-hari oleh anak harus ditingkatkan kualitasnya. Kesimpulan, pendidikan berperan sangat penting dalam hal percepatan penurunan stunting. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi untuk memberikan pengetahuan kepada orang tua, terutama ibu, dalam pemenuhan gizi untuk keluarganya untuk mencegah kejadian stunting pada anak. Kemudian, status sosial ekonomi sebagai strategi kontrol dalam pencegahan stunting juga perlu ditingkatkan. Pada dasarnya, stunting disebabkan pada kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang terjadi selama masa periode 1000 hari pertama kehidupan atau HPK, yaitu dari janin hingga anak berusia 24 bulan. Oleh karena itu, pendidikan dan pengetahuan ibu terkait pemenuhan asupan nutrisi pada anak sangatlah penting. Demikian pula, dengan status ekonomi yang baik dapat memenuhi kebutuhan gizi anak dengan baik. Gomez LX. Tante culik aku.